Ciro Lupat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Podka. Alasan aku bilang selamat datang kembali itu karena Podka dulu sudah sempat aktif dan episode terakhir itu sekitar setahun yang lalu, dan kalian bisa lihat episode podcast lainnya di channelnya SMA Muhammadiyah PK. Nah, untuk kalian yang belum tahu apa itu Podka, jadi Podka itu kepanjangan dari podcast PK. Jadi ini podcastnya SMA Muhammadiyah PK. Nah, perkenalkan, aku Naila, host untuk episode kali ini. Dan gak terasa kita sudah ada di bulan Oktober. Dan di bulan Oktober ini banyak hari-hari spesial ya, seperti Hari Kesaktian Pancasila, Hari Sumpah Pemuda, dan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW juga ada. Nah, selain hari-hari itu, ada juga Hari Mental Health Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Oktober. Nah, harusnya kalian udah bisa menerawang ya, kira-kira kita mau ngomongin apa di episode kali ini. Tentunya aku nggak akan ngomongin sendiri. Di sini sudah ada bintang tamu kita, yaitu Uswa. Terima kasih. Ya. Jadi Uswa ini dulu mengambil S1 bimbingan konseling di Universitas 11 Maret. Nah, ini aku penasaran kenapa sih Uswa kok dari banyaknya jurusan nih, kenapa mau ngambil bimbingan konseling? Oke. Awal kenapa saya ngambil konseling? Awalnya saya itu tujuan kuliah dari saya adalah ingin mempelajari manusia dan bagaimana cara merawat manusia. Awal pilihan saya adalah pendidikan biologi karena biologi mempelajari manusia dan anatomi manusia, bagaimana kita bisa hidup sehat sekaligus menerapkan pola hidup sehat. Ternyata seiring berjalannya waktu ya ada pilihan yang kedua saya, yaitu bimbingan konseling. Awalnya saya ingin coba-coba, terus ternyata setelah masuk sempat nyesel kayaknya salah jurusan. Ternyata di situ yang dipelajari itu sesuai tujuan saya yaitu ingin mempelajari manusia, dan di bimbingan konseling ini mempelajari tentang perilaku dan tingkah laku manusia di setiap perkembangan. Nah, itu juga sih yang membuat kenapa sih tertarik di BK. Nah, itu alasannya saya ambil bimbingan dan konseling. Selain itu juga mempelajari tentang perilaku. Nah, itu kan unik ya, karena perilaku manusia tuh unik. Setiap manusia tuh unik ya, berbeda-beda ya. Dipelajari, betul. Ya, jadi mungkin jurusan ini cocok untuk yang suka mengobservasi orang lain ya. Ya, observasi tingkah laku, betul. Iya. Nah, ini aku tuh penasaran banget kalau di bimbingan konseling itu Uswa waktu kuliah tuh belajar apa aja sih? Yang dipelajari ya beberapa teori psikologi, karena kita berkaitan dengan perilaku manusia, tingkah laku manusia, dan juga kesehatan mental. Jadi ada bidang-bidang yang kita pelajari seperti bidang pribadi, belajar, sosial, karir, dan itu kan bermanfaat sekali untuk diri kita sendiri dan juga orang lain gitu. Cuman waktu kuliah gitu, sekarang kan banyak banget kayak isu-isu mental kan ya Us. Waktu kuliah itu kira-kira Us dikasih kayak ini nggak sih, kayak kasus-kasus terus kayak penanganannya gitu ya? Ya, beberapa ya. Ada mata kuliah tertentu yang memang berkaitan dengan kasus-kasus, misalnya tentang kesehatan mental ya. Dulu juga ada di mata kuliah mempelajari bagaimana sih karakteristik kenakalan remaja, terus bagaimana menjaga kesehatan mental, kemudian inklusi itu kan hal yang berbeda ya, orang normal dengan inklusi itu berbeda. Nah, begitu. Jadi ada. Oh, wow, itu sangat menarik sekali. Nah, di sini kita akan mengulik lebih dalam ya tentang isu-isu mental yang sekarang tuh terdapat pada remaja, dan alhamdulillahnya aku merasa kalau remaja sekarang itu mereka lebih aware ya, atau mereka tuh lebih tahu tentang ada isu mental dibandingkan kok dulu. Ya, Kok dulu itu betul. kan pasti kayak orang-orang yang kayak mungkin dianggap punya kelainan itu kan pasti selalu kayak dianggap gila atau apa, tapi alhamdulillah sekarang awareness dari remaja-remaja ini sudah meningkat. Nah, kita bakal membahas beberapa kasus. Yang pertama adalah dari PTSD atau itu kepanjangannya Post Traumatic Stress Disorder. Nah, Ususnya bisa jelasin lebih lanjut nggak sih kira-kira PTSD ini seperti apa? Nah, PTSD ya, atau post trauma
disorder, stres atau itu. Nah, itu sebenarnya adalah gejala stres yang terjadi pada seseorang karena dipicu oleh pengalaman masa lalu seperti kekerasan atau bisa juga karena bencana alam. Nah, kayak Bencana gitu. alam. Untuk yang PTSD ini kan kita belum tahu ya, untuk mencegah penyebabnya karena PTSD kan nggak bisa kita kontrol. Misalnya ada korban pelecehan atau korban bencana kan tidak diatur oleh manusia, nah kayak gitu. Itu PTSD. Jadi itu tuh sangat membekas dan bisa menjadikan itu trauma. Jadi ketika contohnya saja ketika korban kekerasan dari lawan jenis misalnya kayak gitu, efek jangka panjangnya dia akan takut berkomunikasi dengan lawan jenis atau mungkin bahkan membenci lawan jenis, atau pas ketika ada bencana misalnya Gunung Merapi meletus, nah korban dari hal tersebut, musibah itu benar, itu tentunya akan membekas, apalagi bagi yang kehilangan orang-orang tersayang. Ya misalnya itu hanya getaran saja itu sudah menimbulkan trauma yang ketakutan berlebihan. Ya, kayak langsung kayak ingat kejadiannya waktu itu gitu ya. Betul sekali. Terus kira-kira tuh ada kayak penanganan tertentu nggak sih untuk pengidap PTSD ini? Oke, untuk penanganannya tentu ada. Itu bisa ke konselor, bisa ke psikolog, bisa ke hingga tahap mungkin yang sampai depresi, itu bisa sampai ke psikiater gitu. Nah, untuk bentuk penanganannya kayak gimana? Itu biasanya disesuaikan dengan karakteristiknya. Misalnya dari korban bencana kehilangan seseorang, kan tentunya kehilangan seseorang yang disayangi itu sangat membekas sekali, apalagi mungkin dia sudah hidup sebatang kara kayak gitu. Nah, itu pelatihannya atau treatmentnya itu nggak gampang. Jadi maksudnya ya bisa dilakukan oleh profesional, tapi waktunya itu tidak cepat. Misalnya hari ini datang treatment, besok sembuh, bukan seperti itu. Bisa ya. Harus bertahap. PTSD. Nah, sekarang kita akan lanjut ke isu mental selanjutnya, yaitu ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, kira-kira Susma bisa jelasin lebih lanjut lagi nggak ini tentang ADHD? ADHD ya, Attention Deficit Hyperactive Disorder, dari artinya hiperaktif. Nah, itu kan gerakannya hiperaktif. Nah, ini sebenarnya perlu dipahami ya. Terkadang orang mengatakan autis kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya terjadi bukan karena mereka ingin, tapi itu hal yang ketidaksengajaan. Misalnya hal itu terjadi ketika seorang ibu yang mengandung ternyata terkena atau tanpa sengaja itu konsumsi makanannya itu kurang sehat atau mungkin kurang bisa disebabkan itu beneran bisa bikin ADHD? Iya, dari penelitian itu seperti itu. Atau mungkin ibu-ibu ini berada di lingkungan perokok atau perokok pasif. Ya, atau bisa juga ketika berada di lingkungan atau konsumsi zat adiktif apapun, termasuk rokok, termasuk minuman keras, itu berpengaruh pada perkembangan janin. Nah, kayak itu disebabkan oleh hal tersebut. Nah, kalau ini cara antisipasinya gimana? Nah, ketika ini sedang mengandung atau ketika janin berkembang, nah, seorang ibu tuh harus hati-hati banget, apapun yang dikonsumsi itu berpengaruh pada janinnya, pada perkembangan janin. Pun tidak waktu ketika hanya dalam kandungan ya, ketika masih anak-anak, ketika masih bayi, tanpa sengaja menghirup asap rokok, tanpa sengaja ini terkena zat adiktif, maksudnya bisa minuman keras dan sebagainya, karena ibu menyusui itu kan apa yang disusuikan juga yang dikonsumsi ya, gitu kan. Itu juga berpengaruh pada perkembangan otak dan perkembangan fisik juga organ
dari bayi. Oke. Gitu. Oke, sejauh yang dari Usma ceritain kan ADHD ini tuh apa ya, dia bisa dibilang dia muncul semenjak dari kandungan atau kayak bisa dibilang usia dini. Nah kalau misalkan di usia remaja itu kira-kira ada nggak kemungkinan misalkan remaja normal nih tiba-tiba dia dapat jadi ADHD gitu, kira-kira bisa nggak sih? Bisa, karena bisa jadi itu karena ini kita lihat dulu dari riwayat keturunannya. Biasanya kan ada yang bisa dideteksi dini, ada yang ketika sudah usianya sudah menginjak remaja itu baru kelihatan. Kira-kira dari keluarganya ada nggak yang seperti itu? Itu. Wah, ini bener-bener aku baru tahu banget kalau ternyata ADHD itu malah dari usia dini ya. Aku kira Usia kira dini bisa di ini. Terus juga misalnya ada kecelakaan yang membuat gangguan pada otak. Ini kan dia kan sulit mengkoordinasikan gerakan dengan otak. Misalnya dia ingin tepuk tangan, tapi kayak tidak pernah dengan tangannya kayak gitu tuh, karena perbedaan apa yang dipikirkan dengan gerakannya, jadi ketidaksinkronan gitu. Jadi dibilangnya hiperaktif, gak bisa menang gitu ya. Kalau di Jawa sampai seperti itu, gak bisa menang ya, hiperaktif ya. Wah, Jangan-jangan ini bener-bener kayak jadi ilmu baru banget buat aku dan tentunya untuk pendengar ya. Karena aku bener-bener baru tahu kalau ADHD itu dia lebih ke otak gitu. Ya. Iya, oke. Sekarang lanjut untuk isu gangguan kecemasan umum atau anxiety. Kira-kira Uswa bisa ceritain lagi nggak? Kalau anxiety ya. Iya, anxiety. Anxiety itu gangguan kecemasan. Nah, itu bisa dipicu oleh banyak hal ya. Salah satunya adalah kalau remaja saat ini bilangnya karena galau, karena putus cinta, karena banyak tugas, karena kondisi mungkin keluarga. Ketika ekspektasi yang terlalu tinggi, ternyata realitanya tidak sesuai, ternyata juga berpengaruh pada stress disorders seperti itu. Gangguan kecemasan umum. Kecemasan umum. Terus kan sejauh ini kita udah kayak bahas untuk beberapa isu mental. Terus tau nggak sih kalau di zaman sekarang ya bener-bener ada orang di luar sana yang mereka tuh maksudnya semua orang tuh pasti pengen kita sehat ya, kita sehat walafiat banget. Cuman di luar sana itu bener-bener ada orang yang mereka tuh ngaku-ngaku gitu loh, kayak iya aku punya depresi atau aku punya kayak stres gitu. Jadi dan biasanya kalau misalkan Us nih, kayak Us memberikan materi terus nanti Us kayak ngasih gejala-gejalanya, itu ada beberapa yang mereka berujung jadi self-diagnose atau kayak misalkan gejala apa gitu, terus kayak iya aku persis banget nih sama gejala ini, terus akhirnya dia ngaku-ngaku kalau dia depresi. Nah itu untuk peringatan untuk teman-teman ya, jadi jangan self-diagnose. Kalau misalkan kalian mengira untuk kayak membutuhkan pertolongan lebih lanjut, please banget meminta pertolongan profesional. Paling dekat ini ada Usma ya untuk murid-murid SMA DPK, terus yang kalian mungkin bisa konsul atau mungkin ke psikiater begitu. Psikolog atau psikiater. Jadi stop buat self diagnosis atau justice diri, karena untuk menentukan hal tersebut kamu termasuk stres atau depresi atau mengalami gangguan kecemasan anxiety, itu harus ada instrumen tertentu atau karakteristik tertentu yang harus dipenuhi. Tidak hanya ciri-ciri tadi yang disebutkan ini hanya sebagian saja untuk mendiagnosis apakah itu termasuk kecemasan atau bukan kayak gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi ya untuk isu mental selanjutnya, yaitu ada skizofrenia. Ini namanya susah ini, kira-kira skizofrenia. Ini kira-kira apa sih kalau skizofrenia? Skizofren itu seperti gangguan psikologi yang dia merasa ada bisikan, berhalusinasi, seperti ada bisikan makhluk halus, yang merasa ada bisikan makhluk halus. Jadi itu ketika saya dulu pernah membahas tentang skizofren ini di perkuliahan,
Ternyata orang skizofren itu melihat gambar kucing itu berbeda dengan orang normal. Wow, gimana itu? Kalau orang normal itu kan real dari kucing tuh ya kayak gitu ya. Tapi Iya. kalau misalnya orang skizofren ya ini, tapi saya ingatkan kembali jangan justice diri dulu. Iya, betul. Nah, itu mirip dengan kayak gambar lu ya yang ada taringnya dan sebagainya itu. Oh, yang jadi lebih kayak seram kayak gitu. Oh, iya, iya, Gambarkan iya. kayak kalau bilang tuh kayak penampakan kayak gitu. Oh, jadi justru kayak imajinasi mereka yang bikin itu jadi tambah serem padahal sebenarnya normal aja ya. Ya. Nah, itu kira-kira dipicu oleh apa sih, Us? Kalau skizofren ini bisa juga keturunan, bisa juga tekanan. Biasanya tekanan dan orang-orang yang cenderung withdrawal atau menarik diri dari sosial, yang cenderung menyendiri dan dia punya teman hayalan. Teman hayalan maksudnya bukan teman hayalan ketika kecil ya. Maksudnya ketika udah dewasa merasa punya teman hayalan, punya teman yang nggak bisa dilihat oleh orang lain dan itu dipicu oleh dia sendiri mengada-adakan, maksudnya ya ini ada seperti itu, dia komunikasi dengan hal tersebut. Nah itu memicu skizofren. Teman hayalan. Terus kira-kira punya nggak teman hayalan dulu waktu kecil? Iya, waktu Ih, kecil serius? punya, tapi bukan skizofren Aku ya. Itu nggak mah punya. waktu masih kecil tuh ya kayak berkomunikasi dengan boneka, meluk boneka, tapi boneka itu sebenarnya mati, tapi dianggap bisa mendengarkan curhat ya, gitu. Cuma hanya berlangsung sampai kelas 3 SD. Setelah itu sudah Kelas 3 ya. kayak gitu. Iya. Oke, terus sekarang lanjut untuk gangguan bipolar. Bipolar, apa ini? Bi itu apa? Bi Dua. dua, polar itu kepribadian ya. Dia punya kepribadian beda, memiliki dua kepribadian. Sama halnya skizo ya, mirip dengan skizo. Cuma skizo ini biasanya bagian dari apa ya, gejala-gejala bipolar kayak gitu. Itu yang dia itu sedikit apa ya, mood swing, tapi moodnya itu berubahnya cepat sekali. Bahkan bisa hitungan detik atau hitungan menit cepatnya tanpa ada pemicu yang jelas kayak gitu. Bipolar kalau kita lihat mungkin kan ada yang lagi-lagi ini ya, bipolar tuh ada yang keturunan, ada yang karena sebenarnya dia tidak, tapi di lingkungan orang yang bipolar gitu. Oh, di lingkungan orang bipolar. Aku nggak tahu kalau ternyata penyakit-penyakit mental ini juga bisa genetik ya, Us? Iya, bisa genetik. Dan tadi kan beberapa ada yang genetik, termasuk apa tadi, ADHD tadi ya, terus skizo ya, terus bipolar ini juga, multipolar juga. Oh ya, multipolar. Aku pernah lihat di sosial media. Jadi kayak Berita gitu ya. iya, jadi kayak interview sama orang-orang yang mereka multipolar dan emang kepribadian ini bener sampai kayak 10 dan itu kayak bener-bener sampai beda orang banget gitu loh. Terus kayak Dia menjadi pribadi yang berbeda. iya, kayak orang yang beda-beda kayak wow. Itu untuk pengobatan ya nggak tahap seperti itu, pengobatannya harus psikiater. Memang harus ada obat-obat yang direkomendasikan dari psikiater. Terus aku tahu nggak caranya gimana? Kalau psikiater itu kan seperti halnya dokter kejiwaan ya, dia yang nanti yang didiagnosa, namun obatnya itu mengandung zat-zat yang bisa memberikan ketenangan, antidepresan kayak Oh gitu. iya, tahu. Dan itu kan maksudnya kalau digunakan oleh orang umum itu ilegal, tapi kalau emang dokter yang sudah psikiater yang sudah profesional dan berlisensi itu nanti legal karena beliau yang punya hak untuk memberikan obat tersebut. Oke, kita akan lanjut ke isu mental yang mungkin ini paling familiar ya teman-teman, yaitu depresi. Depresi ini kayaknya banyak banget ditemukan pada remaja ya, terutama kayak di zaman sekarang, atau mungkin anak-anak SMA juga ditambah dengan tekanan dari orang-orang luar kayak mau masuk PTN, mau masuk universitas mana kayak gitu. Depresi itu sebenarnya mirip dengan gangguan yang tadi, stres tadi. Kalau depresi ini pemicunya itu memang banyak hal.
Salah satunya ya tadi ya, bingung untuk ngambil jurusan kuliah di mana itu, terus beban tugas, terus ada mungkin di lingkungan pertemanan merasa overthinking, dia lebih memajukan apa ya, pikiran negatifnya terlebih dahulu sebelum berpikir positifnya. Jadi dia cenderung kayak merasa kurang dan tidak berguna kayak gitu. Biasanya dia harga dirinya agak rendah, jadi harga dirinya rendah, itulah yang memicu dia depresi kayak gitu. Oke, depresi. Nah, karena aku mau tambahin satu, aku nggak tahu ini tuh sebenarnya masuk isu mental juga, tapi Us tahu nggak tentang eating disorder atau gangguan makan? Ya betul. Us tahu nggak itu apa? Eating disorders itu ada dua jenis sih, ada dua hal. Jadi menurut DMSF-5, eating disorders itu termasuk gangguan mental. DMS 5 itu yang kayak itu kategorian bukan itu. Oh, bukan. Itu kayak ini ya, kayak suatu lembaga kayak gitu. Terus dia itu mengkategorikan yang termasuk gangguan kesehatan mental itu apa aja. Nah, salah satunya adalah eating disorders kayak gitu. Eating disorders atau gangguan makan itu ternyata itu juga termasuk gangguan kesehatan mental. Nah, ini mungkin gangguan makan ini bisa dipicu oleh, menurutku ya, kayak menurutku dari gangguan makan ini itu sekarang itu kan kalau misalkan lihat artis-artis atau public figure itu kan pasti badannya yang kayak apa ya, aku bilang proporsional lah, mereka ramping gitu, dimana usia-usia sekitar tuh maksudnya siapa sih yang nggak mau punya badan bagus gitu, to the point dimana mereka itu malah mulai mengurangi makan, terus misalkan kalau mau makan apa gitu selalu lihat kalorinya, to the point dimana mereka malah jadi takut untuk makan, jadi kayak gitu. Oke. Bener sih Mbak, yang Mbak Nina tadi ya, mungkin sudah membaca tentang sedikit eating disorder ya. Benar sekali, eating disorder itu gangguan makan, dimana dia takut untuk makan ya, gangguan. Dan itu ada dua jenis. Yang pertama itu anoreksia, dia itu benar-benar takut makan sampai menghitung kalori. Tentunya kalori yang ini ya, maksudnya yang over ya, misalnya tidak menghindari karbohidrat, sama sekali nggak makan karbohidrat kayak gitu kan. Dan yang bahaya itu termasuk anoreksia, yang gangguan makan, nggak mau makan, pokoknya pengennya, takut akan gendut atau tambahnya berat badan. Dan akhirnya dia takut sendiri untuk makan kayak gitu. Nah, yang satunya itu bulmaria, jadi dia nggak takut makan tapi dimuntahkan kembali. Itu juga termasuk eating disorder. Emang sengaja dimuntahin atau? Iya. Ini aku pernah lihat ini di drakor. Ini ya setelah dimasukkan, setelah ini yang sampai tenggorokan, terus dikeluarkan lagi karena dia takut berat badannya. Karena kan kadang tuh ada yang media sosial atau orang-orang tertentu yang menganggap bahwa proporsional tubuh itu ada ukurannya. Iya, benar banget. Sekian gitu. Iya, emang media sosial sekarang emang berperan banget untuk hidup remaja kayak gitu, benar-benar bisa mempengaruhi, entah itu pengaruh baik atau buruk. Jadi untuk pendengar, please banget jangan memaksakan diri untuk fit in di standar yang bahkan gak dibuat oleh siapapun. Gitu, kayak kita semua adalah spesial dan cantik dan ganteng dan yes. Dan kalian semua itu sangat berharga. Kalian itu spesial, kalian berharga, kalian penting, dan jangan mudah menyerah. Oke, untuk terakhir nih, kira-kira ada nggak tips khusus atau semacam kata-kata comforting words yang menenangkan hati dari Uswah untuk mungkin teman-teman yang mungkin sedang mengalami kesulitan, yang mungkin lagi nggak tahu mau cerita ke siapa, mereka benar-benar harus menahan itu sendiri. Kira-kira ada nggak kata-kata dari Uswah? Oke. Jadi ini buat yang ini ya, bagi kalian yang merasa
nggak nyaman atau merasakan hal-hal yang tadi disebutkan tentang kesehatan mental, boleh sharing kepada teman yang kalian percayai. Jangan sendiri, kalian tidak berjuang sendiri. Kalian bisa cerita ke teman terbaik, keluarga, atau ke guru yang kalian nyaman. Silahkan boleh bercerita. Terus ada nggak sih tips-tips untuk menjaga biar mereka itu tetap menjaga kesehatan mental mereka, biar mereka itu nggak kena gitu. Oke, mungkin tips dari saya adalah pola hidup bersih dan sehat. Ya, bersih dan sehat itu maksudnya kita lihat kondisi badan kita, kebersihan kita, terus kesehatan kita. Jangan lupa untuk melakukan aktivitas dan tidak lupa pula untuk aktivitas oke, tapi istirahat juga oke. Jangan sampai kurang tidur atau terlalu lelah. Beban jangan dipikirkan sendiri. Kalian bisa share kepada orang yang menurut kalian itu adalah orang ternyaman, gitu ya. Jangan sendiri. Maksudnya kalian tidak berjuang sendiri. Kita bersama-sama melawan hal yang tidak nyaman dalam diri kita. Oke. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sedang mengalami kesulitan atau sedang lelah, please banget untuk selalu reach out untuk mencari ke orang lain, dan juga jangan memaksakan diri sendiri. Kalau lelah, capek, istirahat sejenak, terus kita lanjut berjalan lagi. Oke, alhamdulillah, terima kasih banget Suswa untuk segmen yang kali ini. Dan untuk para pendengar, jangan lupa untuk nungguin episode lain dari podcast kayak dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.